Asyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mari kita awali kajian kitab Adabul Mufrad kita malam hari ini dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan yang terakhir berapa waktu yang lalu kita sudah sampai bahasan dalam bab tentang musyawarah, bagaimana Islam memasukkan bab musyawarah itu dari bagian adab. Ya, di mana hari ini kita lihat sudah mulai ditinggalkan memakai konsep-konsep yang dipakai di barat yang hari ini berpolemik dengan kondisi kita. Malam hari ini kita masuk ke bab yang ke-120 tentang kedermawanan. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghaniyyu an kasratil ardi walakinnal ghaniyyun nafsi." Kekayaan bukanlah diukur dengan banyaknya harta. Secara fitrah, kalau ditanya siapakah yang paling kaya, maka kita pasti akan mencari Qarun. Pasti sepintas kita akan bilang yang rumahnya besar, yang punya jabatan tinggi, atau pekerjaan-pekerjaan yang basah. Banyak apa tuh Pak? Pekerjaan basah hari ini. Masalahnya hari ini semua basah, Pak. Semua bisa dibasahin. Ya, yang kering-kering aja bisa dibasahin hari ini. Itu masalah kita hari ini ya. Hutan yang dulu mungkin dijaga dengan betul terlihat kurang menjanjikan, hari ini kontrak-kontrak peralihan gitu ya, hak guna pakai ya, agak hak guna usaha ya, dialihkan jadi hutan juga, cuma bukan hutan yang heterogen ya, tapi homogen. Ya, bahasa kerennya hutan kelapa sawit, namanya hutan homogen. Ya, hutan hijau juga, tapi masalah hari ini. Kata Gubernur Aceh hari ini kena tsunami kedua. Tsunami pertama 2004 air laut yang naik. Tsunami 2025 tanah yang naik. Ada beberapa desa disebutin hilang, Pak. Hilang. Daerah Sawang. Sawang itu mundur ke arah Aceh Utara, Aceh Pidi, Aceh Utara. Hilang, Pak, hilang. Tiba-tiba saja hilang. Orang nggak tahu di mana lagi posisinya. Saking tanah, saking hutan dikelola bukan pada fungsinya. Nah, kembali, maka ketika ditanya siapa orang paling kaya, kita akan bilang ya orang paling banyak hartanya. Namun dalam pandangan Islam, orang yang kaya itu bukan orang kaya harta. Karena semua orang punya potensi untuk kaya.
dalam pandangan Islam. Kalau pandangan manusia kan terbatas hitungannya. Yang sederhana saja, Pak. Orang paling kaya siapa? Orang yang menjaga sholat syuruknya. Karena orang selesai sholat subuh, nunggu waktu sampai masuk syuruk, pahalanya lebih besar daripada bumi, langit beserta isinya. Hitung tuh Pak, berapa tuh? Bisa enggak dihitung nominalnya? Enggak bisa dihitung. Kaya betul. Maka sederhana sekali dalam pandangan Islam kalau kita ingin menjadi orang kaya. Jaga aja tuh. Selesai salat subuh, enggak pindah tempat, di masjid aja di situ duduk gitu. Baca Quran boleh, ya duduk saja juga boleh. Yang penting enggak pindah tempat. Yang penting ya udah di situ di masjid. Sampai menjelang waktu syuruk, sholat 2 rakaat pahalanya lebih besar daripada bumi, langit beserta isinya. Maka namun kekayaan hakiki adalah hati yang selalu merasa cukup. Hati merasa cukup maka masuk dalam konsep qanaah. Nah, hari ini kita bukan tidak kaya, Pak, tapi qanaahnya sedikit. Sehingga dikasih punya 1 gunung emas kurang. Udah berhasil nih ngambil nih begitu ya. 1 rekening udah penuh nih. Ya, masih ingin rekening kedua. Enggak ketahuan buka rekening ketiga. Enggak ketahuan juga buka rekening keempat. Kira-kira kalau enggak ketahuan buka lagi enggak, Pak? Buka lagi. Buka lagi, Pak. Itulah manusia. Ya, serakah. Sehingga ujung-ujungnya nanti binasa. Nah, maka Islam mengajarkan kaya yang sebenarnya adalah kaya hati. Gimana Pak kaya hati? Seberapapun yang sudah Allah takdirkan, dia syukuri dan tidak menyesali kekurangan yang dilihat oleh manusia. Karena baginya cukuplah Allah yang melihat kelebihannya, yang melihat keutamaannya. Tidak perlu pengakuan manusia. Hari ini kita terlalu capek mencari pengakuan. Ya, terlalu capek mencari apa itu? Pingin dipuji orang, gitu ya. Pingin dihormatin orang. Ya, punya kendaraan, tapi pingin dipandang oleh orang. Punya sesuatu hal yang mahal, pingin biar terlihat keren. Padahal semua itu kan nanti akan dihisab, berat betul. Ya, bawa pakai kendaraan tapi tidak pernah mampir depan masjid, Pak. Punya kendaraan mewah gitu ya. Parkirnya cuma di rumah aja. Parkirnya cuma di garasi rumah. Ke masjid tidak pernah mampir. Tidak pernah hadir ke masjid mobilnya. Ya buat apa? Kemudian dalam riwayat yang lain dari Anas, ia berkata, khadimtun Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Saya berkhidmat. Karena Anas bin Malik kan pembantu Nabi, Pak. Tapi bukan pembantu yang Nabi cari, bukan. Ibunya yang datang, ya Rasul, saya tidak tahu mau ngasih apa nih buat engkau. Tapi saya punya anak. Ini saya serahkan anakku Anas untuk engkau, untuk tinggal bersamamu. Semua keperluan Nabi yang kebutuhan beliau sehari-hari, ya, misalkan mau wudu, mau beliau keluar menyiapkan kendaraan, itu Anas salah satunya yang menyiapkan. Beliau mengatakan, saya berkhidmat kepada Nabi selama 10 tahun. Karena ketika Nabi wafat, Anas ini masih umurnya belasan, 13 atau berapa gitu. Kemudian fama qala li, maka Nabi suatu ketika berkata kepada saya, ya, ufuqatan, ya,
jangan pernah engkau mengeluh. Wa ma qala li syai'in lam af'aluhu. Beliau mengomentari pekerjaan yang aku lakukan dan pekerjaan yang tidak aku lakukan. Ala kuntu fa'altuhu wa la li syai'in fa'altuhu lam fa'altuhu. Nah, di sini Anas menceritakan bagaimana Nabi, ini kan masih babnya kedermawanan, Pak ya, menceritakan apa yang sudah engkau miliki tidak perlu dikomentarin. Apa yang sudah kamu miliki nikmatin, yang tidak punya nggak usah dikomentarin. Yang nggak ada nggak usah merasa kurang. Tapi apa yang sudah kamu punya, udah syukurin aja. Jangan mengeluh. Kemudian Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW adalah seorang yang penyayang. Tidak ada seorang pun yang datang pada beliau untuk meminta sesuatu kecuali beliau menjanjikannya untuk memberinya di kemudian hari. Dan beliau akan memenuhi permintaannya jika beliau memiliki objek yang diminta. Kan pernah satu ketika Pak, Nabi baru dihadiahi jubah dari tamu beliau. Ya, tamu jubah itu jubah rajanya Persia. Ada salah seorang sahabat yang dia cita-cita banget pengen punya jubah itu sebelum jubah itu dimiliki oleh Nabi. Ya Rasul, nanti satu hari saya akan pengen punya tuh. Suatu hari sahabat ini datang di majelis Nabi, kamu mau nggak punya jubahnya Persia? Mau ya Rasul, mau banget. Kan berarti kan mewah gitu ya. Maka suatu ketika datang seorang dari Persia membawakan jubah itu ngasih ke Nabi. Nabi tahu betul dulu ada sahabat yang pengen banget nih punya jubah ini. Nabi udah dapat, diberikan Pak. Padahal yang punya ini pun, yang dikasih ini pun bingung juga dia kalau pakai. Dicurigain orang gitu. Ibaratnya dikasih kendaraan, dikasih pakaian mewah gitu Pak. Padahal orangnya tidak mampu. Kan bingung gitu. Bukan levelnya pakai, malah bingung kan akhirnya. Sehingga tapi karena Nabi sudah janji, Nabi kasih aja. Pernah juga Nabi cuma bawa 2 dinar Pak, keluar dari rumah. Ada yang minta, dikasih Pak. Bahkan disebutkan dalam sirah itu Nabi tidak pernah bermalam uangnya di dalam rumah. Setiap beliau dapat sesuatu belum nyampe rumah udah habis. Maksudnya udah diberikan lagi ke sahabat-sahabat yang lainnya yang membutuhkan. Nah, kadang muncul pertanyaan, terus Nabi makannya gimana? Nah, dalam surah disebutkan bahwa sahabat-sahabat yang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf, gitu ya, sahabat-sahabat yang memiliki banyak perkebunan, karena Nabi sejak diangkat menjadi Rasul, beliau tidak berdagang lagi. Sama sekali beliau tidak berdagang. Beliau habiskan waktunya untuk berdakwah. Sehingga kebutuhan beliau banyak diberikan oleh sahabat dalam bentuk hadiah. Maka ketika Nabi sampai-sampai istri beliau kadang-kadang komplain. Kan Nabi punya istri 11. Komplain, Pak. Ya Rasul, tolong kasih tahu dong ke sahabat-sahabatmu. Kalau ngasih makanan jangan nunggu ketika engkau berada di rumah Aisyah saja. Karena sahabat itu sering sekali ngasih Nabi makanan atau sesuatu ketika Nabi di rumah Aisyah, di rumah yang lain enggak. Beberapa istri Nabi juga memiliki usaha. Ada istri Nabi yang pintar, Zainab, itu nyamak kulit, Pak. Nyamak kulit apa ya? Kulit hewan yang halal dimakan, tapi unta gitu ya, kambing, domba, itu dipakai buat kerajinan. Ada lagi istri Nabi yang pintar masak, ngolah makanan. Ya, itu pun buat jualan. Jadi ada beberapa istri Nabi yang menghasilkan karya untuk bisa dijual gitu. Baik. Kemudian dari Jabir ia berkata,
Ma su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an faqala la. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkan kata tidak tatkala diminta. Tiap kali diminta Nabi tidak pernah mengatakan tidak. Hari ini kita kadang sering tidaknya daripada iyanya, Pak ya. Sering tidaknya. Maka ketika kita ingin mencontoh Nabi, ya ini beginilah syahsiatun Nabi gitu ya. Bagaimana Nabi setiap kali ada orang yang minta ngasih, pasti ngasih. Kalau belum bisa ngasih hari ini, maka beliau akan berjanji nanti ketika ada beliau panggil, beliau kasih. Jadi nggak ada cerita orang datang ke Nabi itu kecewa. Orang datang ke Nabi pasti ada solusi. Cuma kadang orang sekarang datang ke kita masalah tambah masalah, bukan selesai masalah, tapi malah menambah masalah. Dari Abdullah ibnu Zubair ia berkata, ma ra'aitu imra'ataini ajudu min Aisyah wa Asma wajuduhuma makhtalaf. Amma Aisyah fakana tajma'u syai' ila syai' hatta idza kana istama'a indaha qasamat wa amal Asma fakanat la tumsik syai'an lighad. Saya tidak pernah melihat dua orang wanita yang lebih dermawan dari Aisyah dan Asma. Bentuk kedermawanan mereka berbeda. Aisyah mengumpulkan harta sedikit demi sedikit, kemudian dia akan membagikannya. Itu Aisyah. Ada sesuatu beliau simpan terus bagi, ada sesuatu simpan bagi. Adapun Asma, ia langsung membagi harta yang ia peroleh tanpa menunggu hari esok. Jadi mendapatkan hadiah dari orang, ngambil secukupnya, selebihnya kasih. Dapat hadiah karena kan Nabi dan juga istri beliau kan tidak menerima zakat. Jadi kalau hadiah beliau terima. Ketika dikasih dalam bentuk hadiah Nabi terima. Maka Aisyah dengan Zainab di situ perbedaannya. Kedermawanannya Aisyah ngumpulin baru ngasih ya. Nah, kadang kita ada yang gini kan Pak, mau ngasih sekarang gak enak, cuma sedikit soalnya, ntar kalau udah banyak baru. Kalau cuma ngasih satu bungkus nggak tega. Kan ada begitu, ntar nunggu kalau sudah ada beberapa bungkus atau satu kardus baru tuh bawain. Padahal dalam Islam sini ketika kita mau beri nggak mesti harus banyak. Seberapa yang kita punya ya, segitu yang bisa kita kasihkan. Tidak perlu harus banyak-banyak juga tidak apa-apa. Bab yang berikutnya 121, bab tentang kikir. Dari Abu Hurairah ia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'u ghubaru fi sabilillah wa dukhanu jahannam fi jawfi 'abdin abada wa la yajtami'u syuhhu wal imanu fi qalbi 'abdin abada. Debu yang melekat pada diri seseorang yang berjuang di jalan Allah ketika berangkat perang, Pak, kan berdebu. Nah, debu itu yang melekat itu disebutkan oleh Nabi bisa menghalangi orangnya, artinya yang mujahid tadi, dari azab neraka. Seorang yang berjuang di jalan Allah tidak akan terkumpul bersama azab Jahannam pada diri seseorang. Begitu pula sifat kikir tidak akan berkumpul bersama iman pada diri seseorang. Orang
beriman tidak akan melakukan apa? Tidak akan punya sifat kikir kalau orang yang tersebut beriman. Karena antara iman dengan kikir itu dua hal yang berseberangan. Kalau ada, berarti imannya masih bermasalah. Kalau ada, berarti imannya masih perlu diperbaiki gitu. Ya, perlu diperbaiki. Kalau sifat kikir masih melekat pada seseorang yang beriman. Karena dua sifat ini bertolak belakang, tidak mungkin dia bersamaan dalam satu waktu. Maka kalau ada orang kikir itu gimana? Apa? Pelit. Tidak mau bantu sama sekali. Tidak mau. Padahal buat urusan keluarganya gitu ya, masih aja ditahan gitu. Kadang buat urusan sama-sama kalau yang di klaster gitu apa namanya? IPL. Kan buat sama-sama tuh. Make sama-sama. Ya. Ada aja lah sondah, saya enggak buang sampah lah di sini. Nah, macam-macam lah gitu ya. Orang. Padahal dalam Islam sih untuk kebutuhan bersama seperti itu ya, sama-sama. Ya, kebutuhan maslahat namanya. Ya. Kalau untuk urusan pribadinya saja dia kikir, apalagi untuk urusan orang lain. Kalau dengan urusan keluarga dikikir, buat orang lain udah pasti jauh. Kemudian dari Abdullah bin Rabi'ah, ia berkata, kami pernah duduk bersama Abdullah bin Mas'ud. Maka para rekan kami membicarakan seseorang dan mereka menyebutkan sebagian akhlaknya. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, ara'aitum law qata'tum ra'sahu akuntum tastati'una an tu'idu. Bagaimana? Jadi beberapa sahabat lagi duduk menyebutkan akhlak seseorang. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, bagaimana menurut kalian jika kalian memotong kepalanya, apakah kalian mampu untuk mengembalikannya seperti semula? Mereka menjawab, la, fidah. Bagaimana jika tangannya fi yadah? Ya. La, farijluh, la. Fa innakum la tastati'una an tughayyiru khalaqahu hatta tughayyiru khuluqahu. Inna nutfata la tastaqira fi rahimi 40 lailah thumma tanhadiru daman thumma takunu 'alaqah thumma takunu mudghah thumma yub'atsu Allahu malakan fayuktabu rizquhu wa khuluquhu wa syaqiyan aw sa'idan. Sesungguhnya kalian tidak akan mampu merubah akhlaknya kecuali kalian mampu merubah penciptanya. Di sini menunjukkan bagaimana seseorang tidak akan mampu. Ya, kita tidak bisa, nggak punya kuasa untuk merubah akhlak seseorang. Sesungguhnya nutfah menetap dalam rahim selama 40 malam, kemudian membesar menjadi darah, lalu berkembang menjadi alaqah, dan terakhir berubah menjadi mudghah. Allah Ta'ala kemudian mengutus seorang malaikat untuk menetapkan rezeki dan akhlaknya, apakah bahagia atau sengsara. Dari Hasan secara sanad mengatakan bahwa ini hadis mauquf sampai sahabat, namun perkataan nutfah, inna nutfata, sampai akhir hukumnya marfu, sampai kepada ini sanad hadis ya. Baik, dalam bahasan hadis ini para sahabat Abdullah bin Mas'ud tadi ingin menegaskan bahwasanya seseorang itu sudah Allah takdirkan, sudah ada takdirnya masing-masing. Maka setiap rezeki yang sudah Allah titipkan
maka dia akan terus tumbuh ketika kita mau mensyukurinya dengan menunaikan haknya. Maka harta itu kewajibannya adalah sedekah ya, kewajibannya infak, kewajibannya zakat. Sama seperti halnya tubuh kita ada kewajiban untuk ibadah, ya, kewajiban untuk puasa. Nah, harta untuk membersihkannya atau menunaikan haknya, maka di situ ada sebahagian milik orang lain. Kalau kita nggak berikan, dia akan jadi masalah. Makanya konsep dermawan dalam Islam terkait harta itu tidak dipersoalkan. Artinya orang ketika ada kewajiban untuk ada kesempatan untuk ngasih, pasti akan langsung ngasih. Kemudian akhlak 122, bab akhlak yang baik jika memahami Islam. Dari Abu Hurairah, beliau menyampaikan bahwasanya Rasul bersabda, Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatal qaimi bil lail. Sesungguhnya seorang mampu mencapai derajat seorang yang rajin beribadah di tengah malam dengan kebaikan akhlak yang dimilikinya. Ada orang yang sangat kuat qiyamul lailnya, tapi ada di lain sisi untuk ibadah malam dia tidak kuat, tapi akhlaknya bagus, sifatnya bagus, sosialnya bagus. Maka kedudukan orang yang memiliki akhlak yang bagus semisal dengan ahli ibadah yang setiap malam sanggup qiyamul lail. Tapi bukan berarti bahwa tidak penting-penting banget dong qiyamul lail, tidak, beda-beda cerita. Di sini menunjukkan kualitas orang yang punya akhlak yang baik, tapi dia bukan ahli ibadah. Ahli ibadah di sini maksudnya yang sunnah gitu ya, kewajiban ya pasti wajib tuh, tidak bisa ditawar. Yang sunnah dia biasa-biasa saja. Ya puasa ya Ramadan aja, sholat ya fardu saja. Untuk sholat sunnah-sunnah yang lainnya berat, jarang. Tapi orang ini memiliki akhlak yang baik. Maka kata Nabi, kedudukan orang ini sama. Ya, kedudukan orang ini sama mulianya di hadapan Allah. Kemudian dari Abu Hurairah ia berkata, saya mendengar Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya Nabi, khairukum islaman uhasinukum khairukum islaman uhasinukum ahlaqan idza faquhu. Pribadi yang memiliki keislaman terbaik di antara kalian adalah yang memiliki akhlak terbaik dan diiringi pemahaman terhadap Islam. Nah, tadi akhlak udah baik nih Pak, tapi belum cukup akhlak cuma baik saja. Harus ditambahkan dengan pemahaman Islam dengan baik. Karena ketika akhlak baik, pemahaman Islamnya tidak baik, masalah juga. Niatnya pengen bantu orang, tapi lakuin maksiat. Niatnya ingin memudahkan urusan orang lain, padahal ketika dia mudahkan ada banyak orang lain yang tersakiti di situ. Kan ada itu begitu Pak. Ya, makanya tolak ukur baik itu bukan pandangan manusia. Bukan ukuran manusia, tapi ukurannya baik itu adalah panduannya agama. Nah, makanya kita dituntut ketika kita mengajarkan anak-anak kita misalkan tentang kebaikan, tentang akhlak yang baik, juga dibarengi dengan pemahaman Islam yang baik. Sehingga apa? Dua hal ini berkumpul, maka itu pasti akan memberikan buah buah iman yang baik. Ya. Kemudian
Hadis yang diriwayatkan oleh Sabit bin Ubaid, dari Sabit bin Ubaid, beliau berkata, saya tidak pernah melihat pribadi yang berkedudukan paling terhormat jika duduk bersama para pemuka kaum. Namun jika berada di rumah, ia merupakan pribadi yang paling supel dengan keluarganya daripada Zaid bin Sabit. Nah, kadang ada orang yang kita hormati ketika dia sedang berkumpul dengan kita kapasitas sebagai pimpinan, itu terhormat betul. Tapi pas sampai di rumah, orangnya apa bilangnya? Menyesuaikan, tidak dibawa kewibawaannya itu ketika mau masuk rumah itu ditinggalin, dikeluarin. Nabi ketika ketemu dengan Hasan dengan Husain dengan cucu beliau, bawa pangkat kenabian enggak? Enggak bawa. Maksudnya, oh aku nabi nih, masa nabi diselendot anak kecil kan gendong lah, minta main kuda-kudaan lah. Kalau kita hari ini kan masa pejabat begitu, padahal Nabi enggak. Ketika ketemu dengan keluarganya, maka beliau akan menjadi orang tua bagi anak-anaknya. Jadi jabatan-jabatan beliau lepas semuanya. Sayyidina Umar, yang beberapa kali kita kisahkan, ketika ingin mengangkat gubernur daerah Syam atau daerah mana kita, dari Arab Badui, datang dipanggil oleh Sayyidina Umar. Nah, Arab Badui ini mendapati Sayyidina Umar lagi ciumin anak beliau, lagi main sama anaknya diciumin. Nah, orang Badui ini penasaran, aneh bagi mereka. Wahai Umar, engkau mencium anakmu? Nah, Umar tanya balik, kamu punya anak enggak? Punya. Pernah enggak kamu cium? Enggak pernah saya cium anak saya. Kata Umar, pulang, balik. Bagaimana mungkin kamu yang ingin aku angkat menjadi gubernur, tapi tidak sayang dengan keluargamu? Bagaimana mungkin engkau juga akan sayang dengan orang lain, kalau dengan keluarga sendiri tidak ada rasa sayang? Berarti ketika seorang laki-laki pulang ke rumah menjadi ayah, maka begitulah yang sepantasnya. Walaupun mungkin dia di kantor direktur, manajer, macam-macam gitu ya, atau bahkan pun kapasitas sebagai menteri gitu ya, atau presiden sekalipun, tapi pas pulang ke rumah dia menjadi ayah, dia menjadi ibu kalau perempuan. Itu yang Islam harapkan dari orang tua. Jadi jangan sampai pas sampai ke rumah tuh kebawa-bawa gitu ya. Pas sampai ke rumah, jabatan itu dibawa-bawa. Padahal anak kita pernah manggil kita bos enggak apa ya? Walaupun kita di kantor mungkin punya jabatan tinggi gitu ya. Karena anak kita datang ke rumah ya tetap manggil kita. Dia pingin ayahnya bukan bos. Yang dia pingin abinya bukan CEO atau apalah gitu ya. Yang dia punya, yang dia mau itu. Kemudian dari Ibnu Abbas diriwayatkan juga bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya, bagaimanakah metode beragama yang paling dicintai oleh Allah? Ditanya Ibnu Abbas. Beliau mengatakan al-hanifiyah as-samahah. Metode beragama yang paling baik dia cintai adalah metode beragama yang hanif. Hanif itu apa? Bersih dari kebatilan dan penyimpangan. Kemudian samhah. Samhah itu pertama hanif, kedua samhah. Samhah itu mudah dan tidak berlebih-lebihan.
Gimana Pak? Hanif. Hari ini masalah kita kan karena yang punya kewenangan tidak hanif, gitu ya, nggak bersih, Pak. Sehingga apa? Masalah terus. Ya, kalau udah di atas masalah pasti ke bawah bermasalah. Nah, mestinya ya hanif betul, lurus gitu. Boleh, enggak. Karena ketika ada ruang diskusi untuk karena ketika terlalu banyak toleransi dalam penegakan hukum, masalah ujungnya. Ya enggak apa-apa, enggak enak dia saya kenal. Itu kan yang begitu-begitu kadang yang bikin masalah. Gimana nih, dia atasan saya udah nitip nih, enggak lulus, enggak mungkin nih. Akhirnya semua atasan minta ya dilulus-lulusin, ternyata anaknya karbitan. Enggak siap. Ditempa malah menjadi error gitu. Ya, pinginnya menjadi perwira malah menjadi masalah gitu ketika dia menjabat ambil kebijakan tidak benar. Kenapa tadi? Itu masuknya dengan cara tidak benar. Ya. Yang penerimanya apa? Tidak hanif gitu, tidak bersih. Yang kedua samha, mudah gitu. Kalau ada urusan orang dimudahin. Hari ini kita beda, Pak. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus tagline-nya aneh-aneh gitu. Ya. Yang lucunya lagi, Pak, katanya sudah digital. Mestinya kan data, tapi tetap aja kita manual gitu. Udah daftar digital, tapi tolong di print out, kalau enggak bisa lah. Terus daftar digital itu buat apa? Pokoknya terlalu birokrasinya Masya Allah ya, terlalu panjang gitu ya, sehingga apa, bahkan ada orang yang butuh penanganan cepat karena birokrasinya panjang meninggal duluan gitu ya, dalam urusan BPJS gitu misalkan. Oh, ini belum bisa ditangani nih, ininya belum selesai, ini nyawa orang nih ya, bukan mainan yang bisa nanti kalau udah hilang bisa ditarik lagi gitu, bisa dibalikin gitu. Ya. Makanya butuh betul gitu ya, butuh betul orang-orang yang punya jiwa hanif dengan punya jiwa samhah. Kalau mereka pegang amanah, dipastikan pasti akan lurus gitu. Tidak mungkin orang macam-macam dengan orang yang punya hanif dan samhah. Baik, mungkin itu saja untuk malam ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.